ada seorang mahasiswi yang begitu lantangnya dengan bahasa kasar, dengan bahasa hewan. Ya Allah ya Rob, coba dengarkan oleh kalian semua. Mbak, sayang banget ya, kuliah mahal-mahal, sudah lulus nanti jadi penerus Tarwiyah. Untuk apa sih Mbak kayak gitu? Mbak panas-panasan ya, teriak-teriak di atas mobil komando sambil menghina Bapak Presiden. Sudah merasa keren Mbak? Ingat loh Mbak, jejak digital nggak akan pernah hilang. Ingat loh, aksi Mbak ini akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan tempat Mbak bekerja nanti. Sekarang gue tanya sama kalian, apakah yang dilakukan orang ini benar atau salah? Oke, sekarang kita coba belajar bareng-bareng apa itu demo atau unjuk rasa. Kalau menurut undang-undang yang dilansir dari hukum online, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau lebih di tempat terbuka. Nah, di dalam undang-undang ini juga ada tata cara demonstrasi atau unjuk rasa. Kayak waktunya harus di jam berapa, tempatnya di mana, supaya nggak mengganggu ketertiban umum. Dan di dalam peraturan demo atau unjuk rasa ini ada juga larangan tentang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar menarik yang sudah terjadi beberapa hari lalu sebetulnya, tetapi baru kali ini ramai dikomentari netizen ya, yaitu ada seorang perempuan yang konon adalah mahasiswa ya, yang sedang berbicara di atas panggung ya, dan menyebut bahwa Prabowo adalah ANJING. Waduh, coba bayangin ya. Kok bisa-bisanya Prabowo disebut ANJING nih? Waduh. Ini mahasiswa berkerudung loh, jadi patut diduga bahwa ini bagian dari anak wabah ya, walaupun ya tidak bisa dijustifikasi setiap orang yang berkerudung itu anak wabah. Ini kan dugaan, saya kan nggak menuduh ya. Saya tidak menjustifikasi dan tidak menghakimi ya. Yang jelas ini sangat tidak enak didengar pernyataan mahasiswa yang satu ini teman-teman ya. Karena Prabowo ini kan seorang presiden. Rakyat biasa saja seperti saya ya, nggak etis lah disebut seperti itu, apalagi seorang presiden. Inilah ya yang sering saya khawatirkan sejak dulu, bahwa jika sirot digulung tidak ditertibkan, maka lambat laun akan lahir pemuda-pemuda tidak berguna lainnya dengan mulut-mulut yang sangat kotor, bahkan jauh lebih kotor melebihi sirot digulung. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang gue tanya sama kalian, apakah yang dilakukan orang ini benar atau salah?
Oke, sekarang kita coba belajar bareng-bareng apa itu demo atau unjuk rasa. Kalau menurut undang-undang yang dilansir dari hukum online, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau lebih di tempat terbuka. Nah, di dalam undang-undang ini juga ada tata cara demonstrasi atau unjuk rasa. Kayak waktunya harus di jam berapa, tempatnya di mana, supaya nggak mengganggu ketertiban umum. Dan di dalam peraturan demo atau unjuk rasa ini ada juga larangan tentang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Nah, yang dilakukan mbak-mbak berjilbab yang katanya mahasiswa itu udah termasuk kegiatan demo atau unjuk rasa yang dilarang. Karena yang diorasikan di sini adalah kebencian dan juga penghinaan, dan ini tuh ada pasal-pasalnya. Sebenarnya kalau mau bisa aja orang ini dicari dan ditangkap, nggak perlu waktu lama. Tapi ketebak kalau ditangkap pasti ada narasi kita dibungkam. Dan tetap lo yang salah, lo udah dikasih ruang buat berpendapat, buat kritik kebijakan, ini malah menghina dan ujaran kebencian. Mahasiswa sekarang tuh, aduh, BEM-nya sih yang parah. Gimana menurut teman-teman? Setelah menonton video yang dibuat oleh konten kreator barusan ya, di bagian depan tadi kan mengandung pertanyaan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah yang dilakukan oleh mahasiswa ini benar ataukah salah? Ya nggak usah ditanya lah bang, ya kan anak SD, anak TK, anak PAUD juga ngerti lah. Ya nggak boleh lah. Kok bisa seorang presiden disebut ANJING ya kan? Cobalah dipikir ya, agama mana sih yang mengajarkan ujaran-ujaran kebencian macam kayak gitu? Nggak ada ya. Jadi menurut saya ini, waduh, sudah melampaui batas ya. Ini adalah sudah melampaui demokrasi yang seharusnya gitu ya. Jadi saya berharap ya Pak Polisi ya jangan menunggu rakyat yang bertindak. Oke? Lanjut. Sebelumnya foto MyTed gue ya, MyJen Teddy maksudnya, yang dibakar. Terus barusan lihat foto presiden gue yang dibakar sampai keluar kata-kata yang nggak pantas. Nangis banget gue liatnya. Waduh, iya. Ini memang menurut saya saat ini adalah anomali begitu ya. Deviasi atau penyimpangan yang mulai terlihat kentara terkait kearifan lokal ketimuran ya bangsa ini yang sudah mulai bergeser. Ini kenapa bisa terjadi? Ini dugaan saya secara pribadi, analisis saya secara pribadi ya dikarenakan ya tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kearifan lokal ketimuran itu dibiarkan terus-menerus di bangsa ini ya. Intoleransi. Akhirnya apa? Ya akhirnya seperti yang saya sampaikan. Banyak generasi muda yang akan menganggap itu semua adalah sebuah kewajaran gitu loh, karena sudah sering lihat gitu ya, mencaci, memaki, dibiarin. 5-10 tahun yang akan datang, maka akan lahir generasi-generasi tukang caci ya. Lanjut. Mbak, sayang banget ya, kuliah mahal-mahal, sudah lulus nanti jadi penerus Tarwiyah. Untuk apa sih Mbak kayak gitu? Mbak panas-panasan ya, teriak-teriak di atas mobil komando sambil menghina Bapak Presiden. Sudah merasa keren Mbak? Ingat loh Mbak, jejak digital nggak akan pernah hilang. Ingat loh, aksi Mbak ini akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan tempat Mbak bekerja nanti. Selain itu, aksi Mbak ini akan dicontoh oleh anak-anak Mbak ke depan. Jadi bahan cerita anak-anak Mbak nanti kepada teman-temannya. Ibuku superhero. Ibuku pernah teriak-teriak di atas mobil komando. Ibuku sang penerus, Ibu Tarwiyah. Ada saya ketawa dengan pendapatnya Mas Ame di bagian tengah teman-temannya.
udah kuliah mahal-mahal ya kan, udah kuliah capek-capek ya kan. Kalau kuliah normal itu kan 3,5 sampai 4 tahun ya. Ya 4 tahun lah karena 3,5 baru semester 7 dan biasanya apa namanya? Skripsi itu semester 8 gitu ya. Itu paling cepat kalau tidak hobi demo kan seperti itu. Udah capek-capek kuliah, nggarap skripsi ya kan, bayar mahal-mahal. Setelah lulus hanya jadi penerusnya Tarwiyah. Aduh, masih ingat kan? Teman-teman masih familiar kan dengan Mak Tarwiyah? Aduh, kasihan kali aku ya kan. Kalau misalnya lulus kuliah hanya jadi penerusnya Mak Tarwiyah gitu loh. Ya udahlah lanjutin aja Mak Tarwiyah nggak usah kuliah gitu menurut saya. Lanjut. Saat ini sangat begitu mengerikan dengan akhlak dan moral para mahasiswa. Mohon maaf. Demokrasi tidak ada yang melarang. Demonstrasi silahkan asal damai dan aman. Tetapi jaga akhlak, jaga lisan. Coba dengarkan. Ada seorang mahasiswi yang begitu lantangnya dengan bahasa kasar, dengan bahasa hewan. Ya Allah ya Rob. Coba dengarkan oleh kalian semua. Pantaskah seorang mahasiswi berbicara terhadap pimpinan kita, presiden kita dengan bahasa hewan? Allahu Akbar. Oke, dengarkan oleh saya. Sudah terdengar oleh kalian semua, sahabat semuanya? Rakyat Indonesia, pantaskah seorang mahasiswa, pantaskah seorang mahasiswi yang terdidik ya, di kancah pendidikan, yang seharusnya memberikan contoh kepada adik-adik yang di bawahnya untuk memberikan bahasa yang baik dan ucapan yang baik? Dari mana nih letak kesalahannya, pendidikannya? Ini universitas mana? Perlu diperbaiki sistem akhlak dan moral anak-anak kita. Jangan sampai mengeluarkan bahasa yang begitu kotor, yang bahasa yang tidak layak kita ucapkan. Astagfirullahaladzim. Mohon beristighfar. Wahai para mahasiswa, silahkan antum menyampaikan aspirasi. Tapi jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya mendukung dengan demonstrasi Indonesia gelap. Gitu. Padahal antum sebagai mahasiswa, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terus menimpa ilmu, Masya Allah, ini akibat tidak keseimbangan antara umum dan agama. Perlu diperbaiki ya. Kualitas fakultas perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk menjaga akhlak dan moral bangsa ini ya. Sekalipun kita benci, jangan kau keluarkan kata-kata kasar. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab teman-teman ya pertanyaan netizen barusan di bagian tengah tadi. Pantaskah mahasiswa? Pantaskah mahasiswi? Jangankan mahasiswa bang ya, jangankan mahasiswi. Orang yang gak pernah menikmati bangku sekolah aja tetap gak pantas mengatakan seperti itu, ya kan? Apalagi seorang mahasiswa, apalagi seorang mahasiswi berkerudung pula, ya menggunakan simbol agama tertentu, iya kan? Seperti abangnya ini kan menggunakan songkok, ya walaupun ini masuk kategori songkok nasional, tetapi kan ini simbol agama tertentu di Indonesia. Nah, mahasiswa tadi yang menyebut bahwa Prabowo itu ANJING, itu juga menggunakan kerudung ya, itu adalah simbol agama tertentu di Indonesia, ya kan? Aduh, mengatakan kata-kata seperti itu. Nggak tahu siapa gurunya kira-kira ya. Jangan-jangan bener ini adalah muridnya si Roti Gulung gitu loh. Aduh, Roti Gulung. Makin lama kau makin banyak pengikutmu ya. Jadi saya berharaplah kepada pemerintah ya untuk menertibkan ujaran-ujaran kebencian semacam ini, karena ini merusak generasi muda dan itu
fix. Ya, keren kali bahasa saya, fix ya. Lanjut lanjut. Ada pembeda secara level gitu ya, dari yang terdidik dengan yang tidak. Ada jurang pemisah antara yang si bodoh dengan si pintar. Ada perspektif yang sangat mencolok antara yang terpelajar dengan yang kampungan. Video barusan mungkin udah bisa menjelaskan ke kalian semua bahwa sekolah bukan hanya soal ijazah dan nilai yang baik gitu ya, tapi soal etika, adab, sikap bijaksana, dan kontrol atas apa yang kita rasakan agar keluar tutur kata yang selain bisa dipahami juga bisa dimengerti meski itu ungkapan yang tak suka sekalipun. Tentu saja ada cara-cara yang elegan untuk menyuarakan keadaan, ketidakadilan, ketidaksukaan, ataupun protes akan keadaan tertentu. Apakah itu boleh? Boleh. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang dilarang. Ya. Setidaknya itu juga tertuang dalam lembar-lembar undang-undang yang sama-sama kita sepakati. Tapi kalau kata orang Jawa bilang ngono ya ngono tapi ojo ngono. Bukan semata-mata karena kamu sedang tidak suka lalu menormalisasi apapun yang kamu lakukan dan yang kamu katakan. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Jangan ngomong jangan takut. Hanya karena kalian bergerombol, sumpah itu gak keren sama sekali. Dari sekumpulan tukang onar yang bergerombol yang mengatasnamakan rakyat. Dari dulu kita kecil, kita diceritakan kisah-kisah heroisme yang kita tahu keren hanyalah satu orang sendirian melawan banyak orang, bukan sebaliknya. Tapi saya memahami betul psikologis dari anak-anak maba ataupun semester-semester tengah gitu ya. Ada adik mahasiswa ini yang seakan-akan yang punya dunia gitu ya. Dan merasa paling pintar dibanding semuanya. Bocil-bocil macam kalian ini akan tertunduk sesaat setelah terima ijazah. Ya. Dan dihadapkan dengan dunia profesional yang sulit. Dan terkadang saling sikut-sikutan untuk cari nama dan cari muka, untuk dapat pekerjaan, bahkan untuk mendapat privilege tertentu gitu ya. Dan di saat itulah kalian akan malu sendiri dengan tingkah kalian di masa lampau yang ternyata kalian nggak ada bedanya dengan orang-orang yang hari ini terjebak dalam sistem. Kalau Prabowo itu saya, atau saya itu Prabowo, saya akan berlaku sebagai Raja Jawa yang bengis dan tak berperasaan. Persetan dengan HAM dan demokrasi. Karena kalian selalu berlindung kepada dua kata itu untuk menormalisasi tindakan-tindakan kalian seolah-olah ini semua untuk freedom of speech, demokrasi, and human rights. Tapi kalian lupa satu hal yang seharusnya menjadi barrier atas segala tindak tanduk kalian, yaitu etika. Kalau setelah ini ada yang diproses ataupun diamankan sekalipun, meski saya ragu Prabowo melakukan hal tersebut, tapi saya akan juga mencoba untuk menormalisasi sikap dari pemerintah kalau ingin memperpanjang masalah ini dan berlindung kepada asas keamanan ya dan wibawa pemimpin negara. Saya sepakat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Saya ingin mengomentari sedikit saja tentang apa yang dia sampaikan mengenai bahwa dari sini kita bisa menilai bahwa sekolah itu bukan hanya persoalan nilai dan juga ijazah tetapi juga etika ya, memang betul sekali ya. Jadi percuma ketika seseorang itu sekolah bahkan sampai ke, kalau orang Indonesia kan kalau sekolah di luar negeri kan bangga ya. Terutama kalau di desa-desa itu kebanggaannya itu kalau kuliah itu di Mesir, wah keren kali ya kan, iyalah, di Al-Azhar misalnya atau apalah begitu, di Maroko, pokoknya yang berhubungan dengan agama gitu ya, itu keren banget gitu loh. Kalau di kota kan,
Yang keren itu ya di Harvard gitu kan, di Perth misalnya, kemudian di apalagi, ya Cambridge misalnya, Cambridge University. Nah, kalau di desa-desa itu yang keren itu kalau, seseorang itu kuliah itu sampai ke Mesir misalnya ya, ke Al-Azhar gitu. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, saya sependapat gitu loh, bahwa sekolah, bahwa kuliah itu bukan persoalan nilai dan ijazah semata, tetapi juga etika, ya kan? Kemudian juga, busana itu menurut saya ini secara pribadi ya, secara pribadi saya tidak menilai, ajaran agama tertentu, enggak. Busana itu juga bukan hanya persoalan menutup aurat gitu loh, tetapi juga masalah etika. Untuk apa Anda menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi etika Anda sangat rendah? Kan percuma juga, ya toh? Iya. Lanjut lanjut. Mau cerdas. Kalau pendidikan nggak diprioritasin, Le. Ubur-ubur ikan lele, sebagus apapun pendidikannya, sediprioritaskan seperti apapun pendidikannya, kalau sumber daya manusianya nggak pernah diperbaiki, maka pendidikan itu juga nggak akan ada gunanya, Le. Ubur-ubur ikan lele, makanya pemerintah itu mau memperbaiki sumber daya manusianya tanpa mengurangi prioritas pendidikannya, Le. Supaya ubur-ubur ikan lele tidak selalu jadi sumbu pendek yang hanya baca berita sekilas doang dan langsung ngegoreng bikin panas suasana, Le. Dan agak sedikit gak menyangka ya bahwa sekelas Jerome Pauline itu tidak mau membaca, mencari tahu, bahkan ikut menggoreng suasana supaya jadi panas. Iya, barusan, sudah ditampar ya dengan kalimat yang sangat ya penuh dengan joke oleh Mbak Sylvia Tan ya, yang berdomisili di Bali ya kan, yang katanya, "Untuk apa pendidikan diutamakan kalau begini-begini?" Kan begitu. Iyalah, saya tambahin lagi ya kan, untuk apa kuliah sampai tinggi, pendidikan, uang yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membiayai pendidikan, mensubsidi, biaya pendidikan seluruh warga negaranya berpuluh-puluh triliun ya kan. Tapi outputnya lulusannya macam kayak mahasiswa di bagian depan tadi ya kan. Presiden dikatakan ANJING, untuk apa? Terus tujuan pendidikan ini sebetulnya apa? Apakah sekedar menghilangkan kebodohan, kemudian mengukir, nilai-nilai di atas kertas ya kan, kemudian mendapatkan ijazah, atau apakah cuma seperti itu? Kan tidak. Dari sini seharusnya ya, teman-teman itu, introspeksi gitu loh. Jika pemerintah mengurangi biaya pendidikan, berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita selama ini. Udah digelontor uang banyak, outputnya nggak karu-karuan. Ya macam kayak tadi itu penerusnya Mak Tarwiyah ya kan. Kuliah capek-capek, biaya mahal, disubsidi oleh pemerintah ya kan. Ujung-ujungnya apa? Ngata-ngatain Prabowo ANJING ya kan. Aduh. Lanjut lanjut. Selamat sore kawan-kawan. Kawan-kawan di sini capek nggak? Capek nggak? Nggak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Sepakat kawan-kawan? Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing.
becus berdiri di istana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Sepakat untuk penggal kepala-kepala mereka karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Sepakat kawan-kawan? Tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah, karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Sepakat kawan-kawan? Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Iya, teman-teman ya, barusan kita mendengar kurang lebih ya sekitar hampir 3 menit ya. Ini yang barusan kita lihat ini adalah detik-detik ya perempuan berhijab ya mengajak massa demo untuk menghina presiden dengan sebutan yang tidak pantas diucapkan ya. Prabowo ANJING ya. Jadi tadi kan kita ngelihat teman-teman netizen ya yang merespon gitu ya, yang men-stitch lah seperti itu. Nah, barusan kita lihat bareng-bareng agak utuh lah begitu ya dengan durasi yang cukup panjang ya, 3 menit 2 menit sekian lah gitu ya. Tentang detik-detik si perempuan tersebut mengucapkan ujaran kebenciannya, penghinaannya ya kan. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Ya, teman-teman ya, ternyata sudah selesai videonya, sudah kami sajikan semua. Dan tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menyebut fenomena presiden disebut ANJING itu adalah sebuah fenomena yang cukup mengerikan ya. Ya, sama juga ya. Karena saya ya dengan usia seperti ini pasti sudah lahir di masa Soeharto ya kan, berarti mengikuti masa Gus Dur, mengikuti masa Ibu Ketum ya, SBY, Jokowi, dan Prabowo dan juga selanjutnya gitu ya. Memang ini menurut saya adalah sebuah fenomena yang sangat mengerikan yang dulu ketika saya kecil itu nyaris tidak pernah saya mendengarnya gitu ya. Ini ngeri sekali, presiden disebut ANJING. Mungkin kalau di masa lalu mungkin udah nggak ada umur ini orang, mungkin ya mungkin. Ah, Tetapi sebetulnya teman-teman ya, saya yakin ini sebetulnya sudah sering terjadi gitu ya. Cuma saja tidak ada bukti digitalnya ya, alias tidak ada pihak yang merekam ya. Yang jelas ini para mahasiswa yang kemungkinan besar kuliahnya itu dibiayai dengan uang negara ya atau mendapatkan beasiswa, ini adalah korban cuci otak yang dilakukan oleh golongan-golongan pembenci Jokowi, pembenci pemerintahan yang akhirnya saat ini menjadi pembenci Prabowo gitu ya. Yang selama ini ya selalu mengucapkan ujaran-ujaran kebenciannya, caciannya, makiannya, fitnahannya, tetapi tidak pernah ditindak oleh pemerintah ya. Akhirnya apa ya? Ya, keburukan yang mereka sampaikan, keburukan yang mereka amalkan setiap hari itu menular ya ke generasi muda yang lainnya. Ini yang sebetulnya itu patut disayangkan kepada bangsa dan negara ini gitu ya. Seharusnya perilaku-perilaku seperti ini itu mendapatkan atensi khusus gitu ya, sehingga tidak menular ke yang lain. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar menarik yang sudah terjadi beberapa hari lalu. Tetapi baru kali ini ramai dikomentari netizen ya, yaitu ada seorang perempuan yang konon adalah mahasiswa yang berbicara di atas panggung dan menyebut bahwa Prabowo adalah ANJING. Waduh, ini sangat tidak enak didengar ya teman-teman ya. Karena Prabowo ini kan seorang presiden ya, rakyat biasa seperti saya saja. Tentu tidak etis disebut seperti itu, apalagi seorang presiden ya. Nah, inilah yang sering saya khawatirkan sejak dulu ya, bahwa jika si Roti Gulung dan kawan-kawan yang suka menebarkan ujaran kebencian itu tidak ditindak ya, maka lambat laun akan banyak pemuda-pemuda di negeri ini yang menjadi tidak berguna dengan mulut yang sangat kotor ya, dan itu sudah terbukti kali ini. Waduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.